Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah peribadatan kita pada saat ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Karena itu kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus kiranya ada pada saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, manusia tidak akan jauh dari sebuah permasalahan dan ketakutan hidup, sehingga manusia meragukan penyertaan Allah yang memiliki kuasa untuk menolong umatnya. Kita diajak untuk menyadari dan meyakini bahwa Tuhan tidak pernah lalai dalam menjaga kita. Mari kita akan mengangkat litani dari Mazmur 147 ayat 1 sampai 11 dilanjutkan dengan ayat 20c. Jemaat bagian yang masuk. Mazmur 147. Kekuasaan dan kemurahan Tuhan. Haleluya. Sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah dan layaklah memuji-muji itu. Tuhan membangun Yerusalem. Ia mengampulkan orang-orang Israel dan tercerai-berai. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan. Kebijaksanaannya tak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur. Bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Dia yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput. Dia yang memberi makanan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak yang memanggil-manggil. Ia tidak suka pada kegagahan kuda. Ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Haleluya. Marilah jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memuliakan Tuhan dengan kidung jemaat nomor 10, bait pertama sampai kedua. Pujilah Tuhan Sang Raja Mulia. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang
Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang senantiasa dikasihi oleh Tuhan, di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, setiap orang yang bertobat dan percaya akan menerima berkat anugerah keselamatan dan kehidupan baru, sebagaimana dinyatakan dalam Yesaya 40 ayat 28 sampai 31 yang demikian. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Baiklah saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan kembali memuliakan Tuhan dengan persembahan kita. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan yang telah kita kumpulkan kepada Tuhan Allah kita dengan memperhatikan firman-Nya yang demikian. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan kurban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memberikan hal yang terbaik kepada Tuhan sebagai tanda untuk memuliakan Dia. Kita iringi dengan kidung jemaat nomor 363, bait pertama dan ketiga. Bagi Yesus kuserahkan. Waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Ya, sejak ku pandang Yesus, tinggalkan dosaku. Pada Dia ku terpaut, Dia
Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Mari kita akan berdoa kepada Tuhan di dalam doa syukur serta menyiapkan diri untuk menerima pelayanan sabda Tuhan. Tuhan, Engkau adalah Allah yang setia. Engkau tidak pernah sedikit pun meninggalkan kami. Bahkan di saat-saat kesulitan kami, Engkau tetap menjaga, memelihara kami. Engkau tidak pernah melupakan kami. Engkau tidak pernah lelah dan tidak pernah lesu. Engkau banyak waktu, kesempatan, senantiasa setia ada untuk menolong kami. Bahkan perkara yang agung yang telah Kau lakukan dengan kasih anugerah-Mu di dalam Yesus Kristus yang telah menguduskan hidup kami. Dan dengan kehidupan baru itu Tuhan, oleh Roh-Mu yang kudus, memampukan kami untuk melakukan karya-karya yang agung, karya-karya yang mulia, karya-karya yang menyatakan terang keselamatan, baik itu di dalam pekerjaan kami, di dalam kemitraan kami, di dalam persaudaraan kami, di dalam persekutuan kami, maupun di dalam kekeluargaan kami. Oleh karena itu Tuhan, saat ini kami mengucap syukur atas semua yang menjadi kasih Tuhan yang nyata dalam hidup kami. Engkau sungguh sebagai tempat perlindungan dan harapan kami. Inilah Tuhan, tanda syukur, terima kasih kami kepadamu. Layakkan dan kiranya Engkau berkenan untuk memakai sebagai sarana pekerjaan Tuhan, menyatakan kerajaan Allah di tengah-tengah pekerjaan pelayanan jemaat-Mu. Ya Bapa, berkatilah saudara-saudara kami yang Engkau percaya untuk mengelola persembahan ini. Biarlah dengan kasih kuasa-Mu mereka dapat melakukan terbaik hingga ada kemajuan bagi kehidupan pelayanan umat-Mu. Khususnya di tengah-tengah pandemi pada saat ini Tuhan, kami tidak pernah lepas untuk berharap kepada Tuhan, dan kami akan tetap terus berpegang kepadamu sebagai tempat perlindungan kami. Tuhan, pelihara kami senantiasa, kuatkanlah kami senantiasa, dan tunjukkanlah jalan-jalan berkat kehidupan senantiasa, baik apa yang menjadi kebutuhan kami maupun apa yang menjadi damai sejahtera kami semua. Demikian pula bagi bangsa ini Tuhan, khususnya di tengah-tengah harapan yang baik adanya masa vaksinasi ini, kiranya Tuhan menyatakan tanda-tanda kasih pertolongan Tuhan, dan untuk itulah kami juga akan senantiasa bersyukur dengan mendukung segala sesuatunya dengan baik. Kini kami rindu akan sabda kebenaran-Mu. Tolonglah kami Tuhan, Roh-Mu yang kudus menyalakan hati dan pikiran kami, sehingga dengan terang Tuhan kami bisa hidup di dalam Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini kita akan menerima pelayanan sabda yang terambil dari Injil Markus 1 ayat 29 sampai 39 tentang Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain, dan Yesus mengajar di kota-kota lain. Demikianlah Injil Markus 1 ayat 29 sampai 39. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus.
Ia pergi ke tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah Injil Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana di dalam pemberitaan firman Tuhan pada saat ini, maka kita diajak bersama-sama di dalam menghayatinya dengan suatu pokok yang penting, pokok penghayatan iman kita, yaitu bahwa kita kiranya akan senantiasa tahu dan percaya bahwa sesungguhnya Allah tidak pernah letih dan lesu. Nah, yang jelas Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pokok dari permenungan firman Tuhan pada saat ini sesungguhnya tetap merupakan perkara yang aktual. Karena apa yang menjadi keyakinan itu selalu bersentuhan dengan pergumulan kehidupan kita. Setiap manusia, di mana manusia antara dirinya, kehidupannya, pekerjaannya, dengan kesusahan senantiasa selalu ada berhimpitan. Jadi di sini intinya bahwa manusia dan kesusahan setiap hari ada di dalam kehidupannya. Tidak ada sedikit pun waktu yang benar-benar tidak ada kesusahan dalam kehidupan manusia. Termasuk bahkan hanya dalam perkara yang sederhana seperti makan, minum, ataupun juga istirahat dan tidur. Selalu, walaupun sederhana, walaupun kecil, ada perkara, ada sesuatu yang dirasa menjadi sesuatu yang harus dilakukan untuk bisa memenuhi perut menjadi kenyang karena lapar, maka harus bersusah-susah untuk makan. Untuk mengobati rasa haus, maka harus bersusah-susah mencari minum dan lain sebagainya.
Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, maka benarlah sebagaimana dinyatakan di dalam firman Tuhan, Mazmur 90, di sepanjang umur manusia yang 70 atau 80 tahun kalaupun kuat, kebanggaannya tidak ada lain adalah kesusahan hidupnya. Tetapi Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, meskipun demikian, bukannya tidak mungkin, meskipun penuh dengan kesusahan, selalu berhadapan dengan masalah, akan kehilangan damai sejahtera, akan kehilangan berkat keselamatan, dan lain sebagainya. Dan di dalamnya adalah sebagai harapan kehidupan. Oleh karena itu pertanyaan penting bagi kita adalah bagaimana supaya manusia dapat melewati dan beroleh damai sejahtera di sepanjang waktu atas persoalan hidupnya, atas kesusahan-kesusahan yang harus dihadapinya, bahkan pada akhirnya mampu menyatakan terang ilahi bagi sesama. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Injil Markus 1 ayat 29 sampai 39 ini ada beberapa hal yang penting sebagai pokok cerita atau kisah, sebagai kesaksian dari Markus pada saat ini. Yang pertama, di situ dinyatakan setelah selesai pelayanan ibadah, Yesus datang ke rumah mertua Simon yang sedang terbaring sakit karena demam, dan setelah bertemu, Yesus menyembuhkannya, sehingga dengan kepulihannya itu sang mertua Simon melayani dia beserta dengan rombongannya. Yang kedua, setelah itu selesai, waktu petang tiba, maka banyak orang yang membawa orang yang sakit dan yang kerasukan setan, dan Yesus pun tidak menolak mereka meskipun waktu telah larut menjelang malam, tapi Yesus berkenan untuk menyembuhkan mereka. Dan selanjutnya, menjelang waktu pagi hari, Yesus pergi ke tempat yang sepi untuk berdoa di sana. Namun, beberapa waktu kemudian disusul oleh para muridnya, karena alasannya adalah mereka banyak orang yang mencari, yang membutuhkan dia. Nah, lalu di sini Yesus mengajak murid-muridnya itu untuk pergi ke kota-kota lain di seluruh Galilea. Di sana Yesus akan melakukan pemberitaan Injil dan mengusir setan-setan. Nah, itulah yang menjadi pokok-pokok penting dalam kesaksian Injil ini. Intinya adalah seperti dinyatakan oleh Yesus, karena untuk itulah Yesus telah datang. Salah satu perkara penting dalam karya Yesus dalam kesaksian Injil Markus tadi, Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, paling tidak kita bisa melihat ada beberapa hal. Yang pertama, di dalam Yesus Kristus Sang Terang. Di situ kita bisa melihat bahwa Allah telah menyatakan dirinya yang selalu bekerja untuk menolong umat manusia. Nah, oleh karena itu makanya dengan kehadiran Yesus, Yesus selalu ada bersama-sama dan di tengah-tengah banyak orang. Dan selalu di situ Yesus melakukan pelayanan-pelayanan. Yesus selalu melakukan penyembuhan, Yesus selalu mengajar, dan Yesus selalu melakukan pengusiran akan setan-setan. Yang kedua, Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, yaitu dengan penuh kasih dan setia.
Allah di dalam Yesus Kristus itu ternyata selalu ada waktu sepenuhnya. Selalu ada waktu kapanpun dan dimanapun untuk menolong umatnya. Jadi meskipun ada banyak yang telah dilakukan Yesus, tetapi Yesus tidak pernah untuk melakukan hitung-hitungan untuk dirinya. Tetapi yang dilihat adalah misinya yang telah datang ke dunia dan orang-orang yang dikasihinya. Untuk itulah dia selalu dengan penuh kasih setia, ada waktu, kapanpun, dimanapun untuk menolong. Nah, yang jelas Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus selalu menolong dimanapun, kapanpun, tidak ada pernah keluhan dari Yesus. Dan disinilah sesungguhnya kita tahu bahwa Allah di dalam Yesus Kristus tidak pernah menunjukkan adanya keletihan dan kelesuan di dalam pekerjaan mulia yang agung. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, maka disinilah Yesus tadi di akhir mengatakan, marilah kita pergi ke kota-kota lain, supaya di sana juga aku memberitakan Injil dan mengusir setan. Artinya di sini bahwa sesungguhnya di dalam Yesus selalu ada kabar baik yang senantiasa menjadi harapan bagi setiap orang yang ada di dalam kebutuhan hidupnya, di dalam kebutuhan akan damai sejahtera. Nah, sekarang berarti dengan adanya Yesus tengah kita sesungguhnya setiap orang ada harapan untuk mendapatkan pemulihan. Dan bersama Yesus setiap orang juga ada harapan untuk hadir membawa pemulihan. Karena itu sebagai penerapan dalam kehidupan iman kita sebagai orang-orang percaya, sebagai gereja, sejauh mana kepenuhan di dalam pelayanan kita menghadirkan karya Allah yang tidak pernah ada letih dan lesu, yang senantiasa ada waktu untuk umatnya, yang selalu ada di tengah-tengah umatnya dan selalu siap untuk memberikan kasih pertolongan. Nah, ini menjadi refleksi bagi kita. Terkadang kita sebagai persekutuan ada batas-batas tertentu untuk menyatakan karya kuasa dari pemulihan Tuhan yang menyelamatkan, dengan berbagai alasan, dari perkara sumber daya sampai kepada masalah finansial. Tetapi mari kita lihat di sini, ukurannya bukanlah itu semua, tetapi mari kita lihat kepada Yesus. Dan ketika kita mau melihat kepada Yesus, maka disinilah akan mendorong kita untuk melakukannya. Dan pada akhirnya apa yang diperlukan justru akan dinyatakan oleh Allah. Nah, pada akhirnya secara khusus bagi kita sebagai orang-orang percaya di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari, di tengah berbagai macam pergumulan kita, entah itu oleh karena pekerjaan, entah itu oleh karena di dalam mewujudkan nilai-nilai keluarga, dalam kebersamaan, ataupun tanggung jawab yang lainnya di tengah-tengah pekerjaan kita. Seringkali kita berhadapan dengan persoalan-persoalan yang membuat diri kita di tengah-tengah kesulitan, yang terus-menerus membuat diri kita larut di dalam kesusahan, menyaksikan akan keberadaan Allah itu. Tapi persoalannya bukannya Allah tidak hadir, bukannya Allah tidak mau untuk menolong, tetapi bagaimana kita memandang persoalan diri kita itu.
Ketika kita terlarut hanya memandang persoalan itu sendiri, kesulitan-kesulitan kita sendiri, beban-beban kita sendiri, disitulah mata kita tertutup oleh kepicikan kita. Tetapi seberapapun besar apa yang menjadi kehidupan permasalahan diri kita, lalu kita mau memandang Yesus, maka saat itu juga kita bisa melihat kehadiran Allah di tengah-tengah kita. Kita bisa melihat waktu Allah yang penuh dengan kasih setianya bagi kita, dan kita beroleh jalan pemulihan. Bahkan kita bisa melihat dengan apa yang dilakukan Yesus mendorong kita untuk tidak juga berlelah memberitakan kabar sukacita ini kepada banyak orang melalui kesaksian hidup kita. Oleh karena itu mari mulai saat ini kita juga kiranya memiliki sukacita, karena Tuhan tidak pernah lelah dan lesu. Kita pun akan senantiasa memberitakan Injil dalam segenap kehidupan kita. Tuhan memberkati saya dan saudara. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh. Terima kasih ya Allah. Sungguh kami saat ini dibukakan mata hati kami yang seringkali tertutup oleh cara pandang kami akan kesulitan-kesulitan hidup, sehingga kami sulit untuk melihat bagaimana Engkau sesungguhnya ada di depan kami dan telah mengulurkan tangan bagi kami. Justru kami terlalu dengan rasa sakit, bahkan kami cenderung untuk berteriak-teriak tanpa kendali. Tapi itu semua tidak ada hal yang lebih baik. Tapi saat ini Tuhan, Engkau menyadarkan kami bahwa ada banyak yang telah terjadi dan banyak yang telah Engkau lakukan, tetapi Engkau tidak pernah juga terbatas di dalam menolong kami. Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau senantiasa siap sedia dan punya banyak waktu untuk kami. Engkau tidak pernah menolak kami, tapi Engkau senantiasa akan memberikan pertolongan bagi kami. Sebagaimana banyak orang yang selalu membutuhkan Engkau, maka kami pun saat ini juga mau mengaku bahwa sungguh kami membutuhkan Engkau, sehingga kami tidak perlu hanya terlarut untuk melihat perkara kami, tetapi kami mau melihat Engkau. Bahkan dengan itu Tuhan, apa yang telah Kau kerjakan pada kami, kiranya Engkau juga memberikan hidup kami yang baru. Ada sukacita untuk bisa menyaksikan kabar baik di dalam nama-Mu itu bagi orang-orang sekitar kami. Di tengah-tengah pelayanan gereja-Mu ini, di tengah tanggung jawab kami sebagai pribadi-pribadi orang percaya, di tengah-tengah lingkungan kami, bahkan di tengah bangsa ini yang masih begitu tercekam, bahkan dibingungkan oleh kondisi sakit penyakit yang sudah merajalela ini Tuhan. Tapi kami percaya dengan melihat Engkau, maka kami akan mendapatkan pemulihan dari Tuhan. Karena disitulah kami bisa melihat kehadiran-Mu dengan jalan-jalan yang telah Engkau nyatakan bagi keselamatan kami. Dan Engkau akan memberikan damai sejahtera itu. Terima kasih ya Allah yang menyerahkan segenap hidup kami di dalam karya Tuhan, dalam Kristus. Amin. Kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan. Sebagaimana telah diwartakan dalam warta gereja, maka dalam ibadah ini kita akan menerima sakramen perjamuan sebagai sarana untuk pemeliharaan iman kita. Pelayanan sakramen perjamuan didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus Kristus hendak disalibkan. Dan dalam perjamuan itu, Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada para murid sambil berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu.
Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai sarana untuk pemeliharaan iman kita, sakramen perjamuan mengandung 4 perkara penting. Pertama, roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus, menunjuk dan mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi manusia. Kedua, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga Allah. Ketiga, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan ke perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Dan yang terakhir, yang keempat, bahwa sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan akan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus Kristus yang juga telah hidup bangkit kembali serta naik ke surga dan akan datang yang kedua kalinya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menerima sakramen perjamuan ini, mari kita sekali lagi menguji diri kita dengan bertanya di dalam batin kita masing-masing. Demikian. Apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita ada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan sendiri tidak bisa melepaskan diri dari dosa itu, sehingga kita sungguh-sungguh membutuhkan juru selamat yang berkuasa untuk melepaskan dosa? Yang kedua, apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus? Ketiga, apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? Yang terakhir, yang keempat, apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh dengan rasa syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada saat ini perkenankan saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi setiap orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali segenap dosanya, serta memohon pertolongan supaya dapat melaksanakan semua yang menjadi perintah Tuhan. Baiklah, kini saatnya kita akan berdoa memohon pertolongan Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan memakai sakramen perjamuan ini menjadi sarana pemeliharaan iman kami, hingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami di dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, serta kami senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, di hadapan kita telah tersedia roti maupun anggur. Roti dan anggur ini melambangkan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Saat ini marilah kita mengingat kembali kepada Tuhan yang telah naik ke surga dan menetapkan di dalam hati kita bahwa Tuhan Yesus Kristus senantiasa akan memelihara kehidupan iman percaya kita semuanya. Amin.
Saudara-saudara, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah, makanlah, sambil ingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan sebagai korban tebusan sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Amin. Anggur yang ada di dalam cawan ini adalah lambang darah Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, terimalah dan minumlah sambil ingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah dicurahkan sebagai korban tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini marilah kita bersyukur dan memuliakan Tuhan yang telah memperkenankan kita semuanya untuk menerima sakramen perjamuan. Dan karena itu marilah kita mengusik di dalam hati kita masing-masing demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimbal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimbal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Dan sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, aku senantiasa akan memberitakan kemuliaan Tuhan dari sekarang ini sampai selama-lamanya.
Amin. Baiklah Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri bersama dengan seluruh umat kudus kepunyaan Tuhan di sepanjang masa di seluruh bumi. Marilah kita meneguhkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Baiklah Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan undur dari tempat peribadatan ini melalui sabda yang telah kita terima. Maka Tuhan mengutus kita untuk senantiasa percaya bahwa sesungguhnya Tuhan ada bagi kita, bagi umat. Tuhan tidak pernah lelah dan lesu. Karena itu, jadilah semangat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kini undurlah dengan menerima berkat penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajahnya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Haleluya. Baiklah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama akan undur dari tempat ini dengan semangat diiringi oleh Kidung Jemaat 379 bait pertama dan ketiga yang mau dibimbing oleh Tuhan dan yang berharap tak henti. Yang mau dibimbing oleh Tuhan dan yang berharap tak henti akan mendapat pertolongan bahkan di saat terpedih. Tuhanlah dasar imannya, bukanlah pasir alasnya. Biar jiwamu kau tenangkan, tabahkan hati yang sendu. Yang Maha Tahu kau andalkan, kasih-Nya cukup bagimu. Tuhan telah
Tuhan.